ada perbedaan pendapat dalam politik Pilpres 2024 yang akan datang antara Pak Surya Paloh yang sebagai Ketua Nasdem dengan Partai Demokrat dan PKS. Ya. Yang diinginkan oleh Nasdem adalah untuk memenangkan Anies Baswedan untuk menjadi Presiden 2024. Irisan suara antara Pak Anies dengan AHY itu daerahnya hampir sama. Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat. Inilah yang menyebabkan perang narasi antara PDI dengan Gerindra, sehingga sangat memungkinkan ada hal-hal yang baru yang akan terjadi sebelum pendaftaran, satu hari sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres di Bapilu ya. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang akan terus membahas dan memberikan analisa-analisa seputar dinamika kondisi panggung politik jelang pemilu 2024. Hari ini ada hal yang menarik yang akan kita bahas soal narasi adanya pengkhianat ya, di tubuh koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga komen, like, dan share konten-konten di channel kami. Mr. Puisi, ya ini kita akan kembali membahas hal yang menarik di koalisi perubahan yang tampaknya selalu ada dinamika antara dua partai yang sama-sama biru, antara Nasdem dan Demokrat. Yang terkini Ketua Bapilu atau Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mencuitkan di akun pribadinya bahwa seolah-olah ada yang berkhianat ya, di koalisi perubahan. Dia bilang kami akan terus bersama PKS meski ada satu partai lain yang mengkhianati koalisi. Ini kan seolah-olah menunjuk hidung Nasdem gitu. Ini bagaimana Mr. Puisi menganalisa genderang-genderang yang ditabuh oleh Demokrat dan juga dibalas juga oleh Nasdem begitu? Ya sesungguhnya kalau kita pelajari sejak awal, koalisi perubahan ini sudah ada masalah sebelumnya, jauh sebelum masalah yang sangat struktural sebenarnya. Ya, sangat struktural jauh apa yang terjadi hari ini. Karena apa? Ada perbedaan pendapat dalam politik Pilpres 2024 yang akan datang antara Pak Surya Paloh yang sebagai Ketua Nasdem dengan Partai Demokrat dan PKS. Ya, oke. Di mana Partai Demokrat dan PKS menginginkan secepat-cepatnya diumumkannya Cawapres. Kemudian dari Nasdem yang dikomandani oleh Pak Surya Paloh itu menginginkan the last minute untuk menggusung Cawapres apabila sudah ditentukannya Cawapres dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Oke, ini sebetulnya analisa sangat hebat ya. Karena apa? Itu yang seperti kita sering katakan bahwa yang diinginkan oleh Nasdem adalah untuk memenangkan Anies Baswedan untuk menjadi Presiden 2024. Nah, ini yang dicari sama Pak Surya Paloh. Nah, tapi di pihak lain koalisinya menginginkan sebetulnya sesungguhnya Pak AHY itu ya yang harus Demokrat dan PKS sepertinya sudah sepakat bahwa AHY yang harus jadi cawapresnya Anies gitu. Ya. Tapi sebelumnya juga PKS juga pernah mengusulkan ketuanya untuk menjadi, tapi lama-lama mereda. Akhirnya mereka cuma menginginkan secepatnya untuk mendeklarasikan cawapres. Kemudian dari pihak AHY itu sendiri mempercepat dan menginginkan juga Pak AHY akan ditunjuk sebagai cawapres. Tidak mungkin ini akan dilakukan oleh Nasdem. Kalau misalnya dia langsung mengumumkan mendeklarasikan Pak AHY menjadi cawapres Anies, diperkirakan juga siapapun di negeri ini memperkirakan bahwa kekuatan politik daripada koalisi perubahan untuk memenangkan capres itu sangat kecil. Ya itu yang saya bilang
irisan suara antara Pak Anies dengan AHY itu daerahnya hampir sama. Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat. Nah, sedangkan yang diinginkan oleh Pak Anies itu mendapatkan kekuatan suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, itu makanya sudah sering digadang-gadang Ibu Khofifah, Yeni Wahid, kemudian Pak Mahfud MD. Hal ini agak sulit terjadi karena hampir ketiga-tiga cawapres ini menolak secara halus. Nah, karena ini tidak memungkinkan akan menjadi cawapresnya Pak Anies, sehingga pilihannya hanya satu. AHY kan gitu. Tidak ada pilihan lain sebenarnya. Koalisinya perubahan ini kayaknya yang paling sempit ruang geraknya atau paling minim pilihannya untuk cawapres gitu. Kalau dipaksakan AHY, Nasdem cabut, bubar juga kan. Nah, tetapi kalau dipaksakan di luar AHY, mungkin Demokrat yang cabut. Nah, inilah saya bilang politik ini sangat dinamis, sangat cair, dan semuanya ingin memenangkan pertarungan politik untuk 2024 yang akan datang. Sehingga sekarang ini bayangkan saja, katanya Agustus, September, Agustus, sampai ini terakhir Agustus September. Belum juga. Dulu kan bilang katanya habis haji, nggak juga kan begitu. Last minute nanti, pada saat pendaftaran bisa-bisa dibubar karena salah satu partai politik cabut. Kemudian mungkin sekalian membawa Pak Anies ke gerbong sebelah PD Perjuangan, tapi kemungkinan ke Pak Prabowo nggak mungkin. Karena kekuatan Pak Anies dan Pak Prabowo itu sama. Sama, jadi suara-suara yang dimiliki oleh kedua cawapres itu sama. Irisnya sama. Sangat memungkinkan justru dari Pak Anies ke PDIP. Karena apa? Dulu ada skenario kemungkinan akan dua calon presiden yang akan diusung dari Koalisi Perubahan dan dari PDI. Nah, sehingga dalam perjalanan ternyata antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar nggak mau bersatu lah. Sangat margin errornya itu sangat tipis. Elektrikitasnya turun salib lah. Sehingga tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya sama-sama membentuk koalisi sendiri. Koalisi yang dan kekuatan masing-masing. Inilah yang menyebabkan perang narasi antara PDI dengan Gerindra. Sehingga sangat memungkinkan ada hal-hal yang baru yang akan terjadi sebelum pendaftaran, satu hari sebelum pendaftaran capres dan cawapres di Bapilu ya. Nah, ini kan Nasdem juga sangat menepis ya tadi. Nasdem membantah mereka kalau dibilang pengkhianat. Mereka mengatakan masih konsisten mendukung atau mengusung Anies sebagai capres dari Koalisi Perubahan. Bahkan salah satu ketua DPP-nya Gus Coy menyentil Andi Arief katanya kurang waras gitu atau sangat berburuk sangka dengan tuduhan pengkhianat itu. Apakah hubungan panas ini Nasdem dan Demokrat akan terus terjadi sebelum sampai nanti ada cawapres yang diumumkan Anies? Saya yakin ini akan terus terjadi karena Nasdem sendiri ngotot tidak mau mengumumkan sampai the last minute. Kemudian dari pihak yang Demokrat ini ingin sesegera mungkin. Inilah saya bilang the last minute ini bisa bubar. Karena apa? Kalau dibilang pengkhianat, tidak mungkin mengkhianati Anies itu nggak mungkin. Justru Nasdem ini sangat dekat dengan Anies karena komitmen pembiayaan untuk kampanye dan lain-lain pasti Anies sudah mendapatkan dari Nasdem. Fasilitas berlebih lah, fasilitas yang lebih dari Nasdem ketimbang Demokrat atau PKS. Menyebabkan bahwa Pak Anies itu lebih mengikuti suara dari Nasdem daripada suara dari Demokrat. Ya, jadi bahkan seolah-olah walaupun dikatakan Anies ini independen, tapi kan seolah-olah Anies ini sekarang punyanya Nasdem gitu. Ya, loh, dengan sendirinya nanti kemanapun Anies akan diambil oleh Nasdem, dibawa ke PDI atau dibawa ke, kan nggak mungkin, pasti akan dibawa ke sana. Gitu. Kalau apa sebenarnya yang bisa membuat Koalisi Perubahan ini lebih kompak lah, lebih adem? Ini kan agak berbeda dengan posisi misalnya di PDIP yang koalisi dengan P3 kan, karena PDIP juga yang megang kendali. Berbeda juga dengan kondisi di 4 partai Gerindra, Golkar, PAN dan PKB yang
panasnya tidak sepanas di koalisi perubahan, nanti saling serangnya tidak seperti di koalisi perubahan, seolah-olah mereka lebih solid gitu, lebih kompak begitu. Ya, yang membuat bisa kompak, adem, apabila ditemukan cawapres yang memungkinkan untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Misalnya, kalau Yeni Wahid ataupun Pak Ibu Khofifah mau, kemungkinan dari PKS akan sangat menyetujuinya. Karena tokoh PKS dan juga ada tokoh dari Demokrat ya, menginginkan Ibu Yeni Wahid. Ya. Sehingga kalau ini yang masuk, Pak AHY kan akan tidak juga menginginkan untuk menjadi, artinya terjadilah musyawarah, justru bukan rebutan untuk menjadikan seseorang menjadi cawapres, ya terjadi musyawarah untuk memenangkan pemilu 2024. Jadi sikap kenegarawanan atau legowonya AHY akan diuji di sana? Iya, tetapi kalau tidak ada hal-hal yang menarik, cawapresnya yang tidak memungkinkan untuk memenangkan, ini sampai kapan tidak akan terjadi kesepakatan. Kalaupun terjadi kesepakatan ya siap-siap aja kalah. Nah ini kan juga ada yang menganggap bahwa tadi seperti seolah-olah di masing-masing kubu ini ada penabuh genderangnya gitu. Kalau di Demokrat ada Andi Arief, di Nasdem ada Ahmad Ali yang sering menepis serangan-serangan Demokrat dan juga Gus Coy. Apakah memang ini diskenariokan begitu atau ada perintah dari masing-masing ketum parpol ini agar memang mereka juga ingin mempertahankan idealisme atau ingin mempertahankan sikap mereka masing-masing? Iya, mereka sebelum didapatkannya cawapres yang sangat kuat menurut koalisi perubahan, mereka akan mempertahankan egonya masing-masing. Nah, teruslah saling goyang, saling serang. Contohnya Gus Coy ini yang sebetulnya bisa mendinginkan suasana apabila Bu Khofifah bisa di-approve untuk menjadi cawapresnya Pak Anies. Ya kan juga dia tokoh NU kan? Ya, nah itulah yang makanya yang dibutuhkan Pak Anies adalah tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Baru adem. Nah, kalau di sini sudah adem, kemungkinan di antara Pak Prabowo dan Ganjar ini juga mulai kasak-kusuk bisa bersatu juga. Bisa bersatu, gitu. Nah itu loh, itu. Nah kalau juga dipertahankan, misalnya Pak Ganjar dengan cawapresnya Pak Sanjuno, misalnya Pak Prabowo dengan Erick Thohir, kemudian di sini ada juga ada kekuatan baru yaitu Bu Khofifah untuk cawapres, kan mereka was-was juga untuk kalah, ya kan? Dan mereka maunya mungkin saja ini akan ada saling mengalah antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Bisa bergabung kan juga? Bisa juga terjadi. Oke, seperti wacana yang terjadi Ganjar dengan Anies, bisa jadi juga terjadi wacana Ganjar dengan Prabowo, kan bisa jadi begitu. Ya. Oke, menarik Mr. Puisi, analisa dan perbincangan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi topik berikutnya, karena ini pasti akan semakin seru jelang pendaftaran capres nanti di Oktober. Oke, jadi kita akan kembali lagi dengan perbincangan berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel kami. Terima kasih. Salam pemilu damai.